Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Oke, sebelum kita lanjut semuanya, aku mau ingetin dulu sama teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Kalau bisa di-share sebanyak-banyaknya. Oke, di video ini kita akan membahas tentang apa itu zakat dan hikmahnya. Kita banyak mengetahui, banyak orang-orang di daerah kita ini tidak mengetahui apa itu zakat dan bagi siapa-siapa saja orang yang mendapatkan zakat. Maka di sini kita akan bahas itu semua. Apa itu pengertian zakat, golongan-golongan yang mendapatkan zakat, surah yang bersangkut paut dengan zakat, syarat-syarat bagi orang yang membayar zakat. Maka kita akan bahas di sini. Oke, sekarang kita cek videonya di sini. Tetap di sini guys. Pengertian 1, pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat berarti sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam Quran Surah At-Taubah. Dan sesuai dengan pengertian zakat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u marraqiin Shadaqallahul azim. Artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-43. Di sini telah dijelaskan bahwasanya zakat itu adalah perintah dan zakat itu merupakan salah satu contoh dari orang-orang beriman dan zakat merupakan golongan orang yang rukuk beserta orang yang beriman. Jadi menunaikan zakat adalah hal yang wajib. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'arraqiin Shadaqallahul azim. Artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-43. Di sini telah dijelaskan bahwasanya apabila kita menunaikan zakat, maka kita itu termasuk orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang dirukuk di sini adalah orang-orang yang tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya apabila kita menunaikan zakat, maka kita termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW. 2. Syarat-syarat bagi orang yang memberikan zakat. 1. Baligh. Baligh berarti Islam. Baligh itu berarti sudah dewasa. 2. Islam. Tentu saja apabila kita ingin menunaikan rukun Islam, kita harus Islam. Yang ketiga, berakal. Berakal di sini berarti tidak gila dan tidak dalam tekanan. 4. Mencapai nisab. Harta yang telah kita miliki itu telah mencapai nisab dari zakat tersebut. Kelima, harta dimiliki secara sempurna. Di sini harta yang kita miliki itu tidak dibagi-bagi dan tidak dimiliki oleh orang lain. Itu utuh milik kita secara sempurna. 3 adalah golongan-golongan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-40. Ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu atau tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah para pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal, para tunanetra yang tidak memiliki tempat tinggal. 2. Miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Contohnya adalah orang yang memiliki rumah, namun dia tidak bisa memiliki harta yang lain. Dia tidak memiliki harta lain, hanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya saja, kebutuhan pokoknya saja seperti makan. Ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mengelola zakat dan menyampaikan zakat kepada orang yang membutuhkan tadi. Contoh dari amil di Indonesia adalah Baznas, Badan Zakat Nasional. Keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih goyah. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak. Mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi budak, namun ini tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-40. 6 ada garimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Orang garimin ini berhak mendapatkan zakat karena dia berhutang untuk membutuhi kehidupan dasarnya tadi. 7. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti orang yang berperang, jihad
bisa dengan orang yang menempuh pendidikan agama, itu termasuk jihad fisabilillah. Kedelapan adalah Ibnu Sabil. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik itu dewasa dan anak-anak. Namun, untuk anak-anak masih dalam tanggungan orang tuanya. Zakat ini wajib dikeluarkan sekali dalam setahun pada awal bulan Ramadan sampai sholat Id di hari raya Idul Fitri. Hal inilah yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, apabila seseorang telah memberikan zakat sebelum sholat hari raya Idul Fitri, maka zakatnya itu diterima. Dan apabila seseorang telah memberikan zakat namun setelah sholat Id, maka itu termasuk sedekahnya. Adapun kadar dari zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah dikeluarkan itu berupa bahan pokok yang kita makan, makanan pokok yang kita makan. Terutama di Indonesia, kita memakan itu adalah makanan pokok kita itu adalah beras. Jadi kita itu mengukurnya 2,5 kg atau 3,5 liter beras per orangnya. Zakat mal. Mal menurut bahasa berarti harta. Sedangkan harta menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk memiliki dan memanfaatkannya. Secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan atau dimanfaatkan. Ada di sini zakat mal ini berarti adalah zakat atas harta yang kita miliki. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati yaitu: 1. Dimiliki secara seutuhnya, tidak dibagi dan tidak dimiliki oleh orang lain. 2. Bertambah atau berkembang, tidak mentok di situ saja. Berarti setiap harinya, setiap tahunnya harta ini bertambah dan berkembang. 3. Cukup nisabnya, sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokoknya. Jika kebutuhan pokoknya itu telah melebihi dari kebutuhan pokok, semisalnya harta pertama itu 1 juta dan selama kemudian bertambah menjadi 5 juta, itu wajib kita zakati. Kelima, bebas dari hutang. Zakat itu bukanlah dari hasil hutang. Misalnya meminjam uang dari harta tadi bukanlah dari hasil dari hutang, misalnya meminjam dari pihak bank ataupun dari teman, saudara, tapi itu bebas dari hutang. Harta tersebut bebas dari hutang. Keenam adalah sudah berlalu dari 1 tahun atau sudah melewati haulnya. Adapun nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Kadar zakat mal adalah 25%. Dan cara menghitung zakat mal, let's kita cek di video yang berikut. Contoh dari menghitung zakat mal yaitu: 1. Bu Ernawati mempunyai emas sebanyak 100 gram yang disimpan di rumah. Sejak muda, memang beliau sangat tertarik dengan koleksi emas. Karena sudah setahun, beliau ingin mengeluarkan zakatnya. Berapa rupiah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk zakat emas tersebut apabila harga emas sekarang adalah 560.000 per gram emas? Jawabannya adalah tadi ukuran emasnya itu dikali dengan harga emas sekarang dan dikali dengan kadar nisabnya tadi, yaitu 110 dikali 560.000 dikali 2,5% sama dengan 61.600.000 dikali 25% sama dengan 1.540.000. Jadi itulah kadar dari zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Ernawati atas emas yang telah dimilikinya. Ketiga adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Tentu kita bertanya, apa itu harta niaga? Harta niaga adalah harta atas aset yang diperjualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dan hutang yang berjangka pendek. Kadar zakat perdagangan itu sama dengan zakat mal, yaitu 25%. Contoh dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Contoh dari ilustrasi pembayaran zakat perdagangan. Soalnya yang kedua, Pak Herman mempunyai aset barang perdagangan di tokonya dengan jumlah total sama dengan 150 juta. Kemudian dalam setahun, beliau mendapatkan untung sebesar 45 juta. Berapa jumlah rupiah uang yang harus dikeluarkan untuk zakat perdagangan tersebut? Jawaban sama dengan 2,5% adalah nisabnya dikali
modal awalnya ditambah pendapatan per tahun sama dengan 25% dikali 195 juta sama dengan 4.875.000. Yang terakhir adalah hikmah mengerjakan zakat. 1. Mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Dengan adanya kita memberi zakat, maka kita mengurangi kesenjangan tadi. Kita masih menunjukkan kepada orang-orang yang kurang mampu bahwasanya kita masih menghargai mereka dan menganggap mereka ada. Yang kedua, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya Islam itu telah mengatur semuanya dan telah mengatakan bahwasanya harta yang kita miliki itu belum seutuhnya adalah milik kita. Dan 3, mengikis akhlak yang buruk. Hal ini memang benar. Dengan kita memberikan zakat, maka akan mengurangi rasa sombong kita. Apabila kita telah mampu mengurangi rasa sombong kita bahwasanya harta yang kita miliki itu bukanlah milik kita sendiri. Ada orang lain yang memiliki hak atas harta kita tersebut. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini benar. Dengan kita memberikan zakat itu sebagai rasa syukur kita bahwasanya kita masih bisa diberikan kenikmatan yang begitu wah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memberi dukungan moral bagi orang-orang yang kurang mampu. Ya, dengan kita memberikan zakat, kita memberi dukungan kepada mereka bahwa mereka juga adalah saudara kita, bahwa kita tidak pernah membedakan mereka dengan diri kita, bahwa kita semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari saya, penjelasan saya mulai dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi rujukan untuk teman-teman, bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.